Selamat pagi Pak Andrew dan teman-teman. Kami dari kelompok teori kesatria akan menjelaskan dan membagikan hasil animasi yang telah kami buat. Dalam sejarah sosial Eropa, munculnya kaum bangsawan tidak terjadi secara tiba-tiba. Salah satu penjelasan yang dikenal adalah teori kesatria yang menggambarkan bagaimana para pejuang pemberani memperoleh kekuasaan dan status melalui jasa mereka di medan perang. Tahukah kalian apa itu teori kesatria? Teori kesatria adalah teori asal-usul bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari golongan kesatria, yaitu bangsawan atau prajurit dari India yang datang ke Nusantara. Di India, pada abad keempat hingga ke-6 Masehi, India dilanda perang saudara antar kerajaan. Kasta kesatria, yaitu kaum bangsawan dan prajurit, mengalami kekalahan dalam perang di India tersebut. Sebagai akibatnya, para kesatria yang kalah ini melarikan diri dari India untuk mencari daerah baru di Nusantara atau melakukan ekspedisi militer ke wilayah tersebut. Di Indonesia, para ksatria mendirikan koloni atau kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Melalui koloni-koloni yang mereka dirikan, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kemudian menyebar dan diterima oleh masyarakat lokal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari teori kesatria. Kelebihan yang pertama adalah latar belakang kerajaan, menjelaskan kemiripan sejarah kerajaan Indonesia dan India. Yang kedua adalah cerita klasik, sesuai dengan kisah kesatria dari luar yang berkuasa melalui pernikahan. Dan yang terakhir ada semangat petualangan, cocok dengan semangat ekspansi dan penyebaran budaya Hindu-Buddha. Kelemahan dari teori kesatria yang pertama adalah kurangnya bukti kolonisasi. Tidak ada bukti tertulis atau arkeologis tentang penaklukan oleh kesatria India. Yang kedua ada terlalu mengandalkan kesatria, mengabaikan peran pedagang, misi keamanan, dan perkawinan antar kultur. Dan yang terakhir ada ketidakmampuan berbahasa Sanskerta. Kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta yang penting untuk penyebaran agama Hindu. Hasil kebudayaan yang tercapai adalah munculnya golongan bangsawan atau priai, sistem kerajaan dan kekuasaan turun-temurun, istana, serta budaya kepahlawanan seperti dalam cerita wayang dan kisah tokoh-tokoh kerajaan. Akulturasi teori kesatria di Indonesia terjadi saat nilai-nilai kepahlawanan Hindu-India berbadu dengan budaya lokal. Nilai keberanian, kehormatan, dan kesetiaan diterapkan dalam kepemimpinan raja seni seperti wayang dan sastra, serta kehidupan masyarakat. Hasilnya, muncul budaya kepahlawanan yang berpadu dengan nilai gotong royong dan kemanusiaan khas Nusantara. Kami mendapatkan bahwa teori kesatria menggambarkan asal munculnya golongan bangsawan dari para pejuang yang berjasa. Agar budaya ini tetap lestari, kita harus meneladani nilai-nilai kesatria seperti keberanian, kesetiaan, dan tanggung jawab, serta melestarikan warisan budaya dan sejarah bangsa dengan rasa bangga dan kepedulian.